Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi di channel Baik Desi Aniska. Masih bersama saya Baik Desi Aniska Prayanti ya. Ini adalah video pertama setelah UTS ya. Kalian sudah menyelesaikan ujian tengah semester dan kita akan lanjutkan ke materi baru ya. Materinya ini berjudul Ruang Euclid ya. Atau mungkin di referensi lain kalian bisa mencari judul materinya adalah ruang vektor ya. Ruang vektor di R2 atau R3 ya. Vektor-vektor di ruang R2 atau R3. Oke, kita langsung saja ya. Intinya di ruang Euclid ini kita akan mempelajari vektor. Nah, mungkin kalian sudah sering mendengar istilah vektor ini ya dari sekolah menengah dulu. Nah, ilustrasinya vektor tuh seperti ini. Di pertemuan sebelumnya saya juga sudah menjelaskan tentang vektor ya, masih ada hubungannya dengan matriks di mana kita mengenal ada namanya vektor kolom dan vektor baris ya. Misalkan A ini isinya A dan B ya. Ini namanya vektor kolom ya waktu kita berbicara tentang matriks. Nah, sekarang kita khusus membicarakan tentang vektor ya. Di mana vektor, nah di sini pakai V ya, vektor V ini panjang AB ya, ini vektor ya. Vektor itu adalah besaran yang memiliki arah ya. Di fisika mungkin juga kalian sudah sering mendengar istilah vektor ya. Kalau diilustrasikan, ini vektor ya. Vektor itu digambarkan seperti ini, di mana ini adalah titik awal atau initial point, dan ini adalah terminal point ya, atau titik akhirnya. Nah, ini kita gambarkan vektor V seperti ini, di mana titik awalnya A dan titik akhirnya B. Oke, biasanya ditulis seperti ini ya. Nah, selanjutnya dua buah vektor, misalkan ada V dan vektor misalkan A ya. Ini V, ini A, anggap saja dia sama ya. Dua buah vektor ini dikatakan ekuivalen ya atau sama jika memiliki besaran dan arah yang sama ya. Panjang dan arahnya sama. Seperti itu. Sekarang kita ke slide selanjutnya. Kita sedikit mengenai vektor. Nah, oke, saya hapus dulu. Oke, sekarang kita ke definisinya ya, definisi. Di dalam matematika kita kenal dua buah besaran yaitu skalar dan vektor ya. Kali ini kita akan membahas besaran vektor dan sifat-sifatnya. Vektor ini ciri khasnya adalah selain mempunyai besar ya, dia juga mempunyai arah. Nah, selanjutnya di sini yang akan didefinisikan terlebih dahulu adalah vektor di R2. Kita bisa lihat di sini ya, vektor di R2. Misalkan A itu adalah memiliki komponen, A itu vektor yang memiliki komponen A1 dan A2 ya. Oke, ternyata A juga bisa ditulis sebagai A sama dengan A1 A2 transpose ya. Ini T. Ini kalau kita pandang dari sisi matriks ya. Itu adalah definisi vektor. Selanjutnya kita ke komponennya ya. Selanjutnya nanti komponen-komponen vektor yang kita namakan A1 dan A2 tadi itu ya, menentukan arah dari vektor itu. Selanjutnya besar atau panjang itu dinotasikan seperti ini. Sebenarnya besar dan panjang ini nanti lebih spesifik ada di slide selanjutnya ya. Ini norma juga dinamakan norma, notasinya seperti ini ya. Rumusnya seperti rumus Pythagoras. Ini khusus di R2 ya. Nanti ada di R3 juga
adalah secara umum digeneralisasikan ke Rn, ruang vektor atas di Rn. Ini. Tadi kita ingat A ini isinya adalah atau komponennya A1 dan A2. Kita mencari panjangnya, itu notasinya seperti ini. Itu menggunakan rumus Pythagoras ini, yaitu A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ya. Nanti kita ke contohnya lebih lanjut. Oke. Kalau mau dicatat silakan di-pause saja videonya ya. Ini akan saya hapus dulu biar bersih. Dan kita ke slide selanjutnya, di mana selanjutnya ini adalah definisi vektor di R3 ya. R3 itu dimensi 3. Kalau secara analog ya, tadi yang pertama di R2 ya. Vektor A gitu. Cukup A1, A2, komponennya ada 2 di 2 dimensi. Nah, A untuk R3 komponennya ada 3, yaitu A1, A2, A3 ya. Atau notasi lainnya A adalah A1, A2, A3 transpose ya kalau ditulis secara mendatar. Nanti ini bisa nanti digeneralisasi, diperumum ke Rn ya. Nanti itu kita pelajari pada pertemuan keberapa. Jadi kalau di dalam Rn, A ini dapat kita tulis sebagai A1, A2 sampai AN ya. Seperti itu. Hingga berpengaruh juga dalam mencari jaraknya ya. Atau normanya. Karena di R3 maka rumusnya adalah akar dari A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah A3 kuadrat. Seperti itu. Oke, saya hapus saja. Kita ke slide selanjutnya. Nah, di sini contoh ya, contoh tapi kita coba jawab bersama. Diberikan suatu vektor ya, vektor di R2 ini ya. A min 1 dan 2 ya, transpose. Panjang vektor itu adalah ya, ini bisa kita terjemahkan juga sebagai min 1 dan 2. Oke. Maka kalau kita cari normanya atau panjangnya ya adalah akar dari min 1 kuadrat ya ditambah 2 kuadrat. Langsung saja, berapa tuh? 1 ditambah ya, min 1 kuadrat 1 ditambah 4. Jadi panjangnya adalah sekitar akar 5. Nah, apakah kalian bisa menggambar vektor ini, mengilustrasikan vektornya ya? Kalau kita coba ilustrasikan, Oke. Vektornya sekitar berada di sini. Min 1, 2, oke. Ya. Vektornya di sini. Aduh. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Nah, vektornya berada di sini. Ya. Ini adalah min 1,2. Seperti itu vektornya ya. Oke, selanjutnya coba kalian mengerjakan contoh yang kedua, di mana kalian mencari vektor di R3. Oke, kita coba aja bersama-sama. Berarti ini kalau saya tulis versi lainnya yaitu 2, 0, min 3 ya. Maka panjangnya adalah
akar dari 2 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah negatif 3 kuadrat. Apa nih? Artinya tinggal 4 ya, ditambah 0 ya, ditambah 9. Berarti panjang vektor A itu adalah akar 13, seperti itu. Oke, kalau pengen dicatat silakan di post atau di screenshot boleh. Kita akan ke slide selanjutnya. Nah, kita hapus dulu. Di sini akan dibicarakan operasi pada vektor ya. Oke, yang pertama adalah operasi penjumlahan ya. Ternyata pada ruang vektor ya, vektor-vektor pada ruang ini R3 ini bisa dijumlahkan ya. Kita langsung menggunakan contoh yaitu sebarang dua vektor di R3, yaitu A1, A2, dan A3, dan B adalah vektor yang komponennya B1, B2, B3. Maka hasil jumlah dari kedua buah vektor ini adalah ya notasinya A plus B, di mana kita tinggal menjumlahkan setiap komponen ya, A1 plus B1, A2 plus B2, dan A3 plus B3. Oke, selanjutnya penjumlahan dari vektor ini bisa kita operasikan, maksud saya bisa kita ilustrasikan juga ya. Nah, ini contoh A. Contoh A ini ya, ini maaf notasinya berbeda. Jika kita punya V dan W itu adalah dua buah vektor. Misalkan V-nya ini seperti ini ya. Ini initial point dan terminal point-nya. Kemudian ini vektor W-nya. Nah, kita punya dua buah vektor ya. Ini yang dimaksud dengan gambar A ya, gambar pertama ini. Maka kita bisa menjumlahkan V plus W ya. Kalau dilihat dari komponennya tinggal menjumlahkan komponennya masing-masing ya. Tapi kalau kita ilustrasikan dia pada garis bilangan vektor ini, maka cara menjumlahkannya adalah kita gambar vektor V-nya ya. Ini adalah V. Selanjutnya kita himpit ya inisial point V dan W itu ya. Kita W ini tadi kita pindahkan dan inisial pointnya itu kita taruh di sini. Ini cara teknik menjumlahkan vektor. Selanjutnya V plus W itu adalah yang ini. Ini garis putus-putus. Ini adalah V plus W ya. Oke, paham ya? Oke, saya hapus dulu yang ini ilustrasinya. Selanjutnya, ini teknik yang pertama. Teknik yang kedua bisa juga tadi kalau kita punya V, ini adalah vektor V ya. Anggap saja ini sama dengan yang digambar B dan A ini ya. Kemudian ini W ya. Teknik kedua adalah kita gambar dulu vektor V. Ini initial point V dan ini adalah terminal point. Selanjutnya kita lanjutkan lagi. Kita sambung ya dengan vektor W ya. Berarti di terminal point vektor V kita taruh initial point W gitu. Nah, disambung kayak gini. Selanjutnya ya, dari kita V plus W adalah yang ini ya. V plus W itu yang ini. Ini di double. V plus W kan sama saja ya dengan A dan B ya, cuman tekniknya itu kalau nggak salah ada namanya triangle gitu ya. Triangle
teknik menggunakan segitiga ya. Ini menggunakan layang-layang atau jajar genjang. Oke. Nah, C ini ilustrasi yang C ini sebenarnya ingin menunjukkan bahwa kalau kita punya dua buah vektor V plus W, itu akan sama saja dengan W plus V. Gitu. Ini buktinya ya. Kita pindahkan vektor V di sini, ya. Ini menggunakan teknik yang pertama, menggunakan jajar genjang ya. Kemudian ini W, ini W. Jumlahnya kan ini tadi ya, yang ini. Nah, ya. Nah, ini kan kita kalau menggunakan jajar genjang ini ya, V plus W-nya yang ini. Nah, sementara kalau kita perhatikan lagi ya, sambungan ini yang titik-titik di atas ini ternyata W ya, dan yang sebelah sini adalah V gitu. Ini seharusnya agak putus-putus yang ini ya. Nah ini V, sehingga ini kan jadinya V plus W ini ternyata ya sama juga dengan W plus V itu. Intinya seperti itu ya. Mungkin kalau lebih bagus lagi gambarnya kalian tinggal lihat buku Word Antennya. Oke, saya akan hapus. Kita ke slide selanjutnya. Ini operasi penjumlahan, selanjutnya ke operasi pengurangan ya. Pada prinsipnya, operasi pengurangan pada vektor ini mirip dengan operasi penjumlahan ya. Tapi kita perhatikan adalah arah dari vektornya. Misalkan ini adalah vektor V ya. Ini adalah initial point, terminal point. Maka negatif V ini adalah berlawanan arah gitu, arahnya aja tapi panjangnya sama. Ini adalah min V. Nah, sehingga sebenarnya pengurangan dari dua buah vektor itu prinsipnya sama dengan penjumlahan ya. Tapi di sini kan negatifnya itu karena arah vektornya ya. Oke, ini kita pakai contoh yang sama ini. Ini V, maka negatif V-nya adalah sebaliknya ya, arahnya. Kita punya dua buah vektor, misalkan ada V dan W ya. Kita punya buah vektor V, misalkan vektor V-nya tuh seperti ini ya. Kita ilustrasinya W-nya seperti ini. Kita ini W, maka kita bisa hitung W min V ya. W min V. Nanti kita gambar dulu vektor W-nya ini misalkan ya. Anggap saja sama dengan ini. Ini kita tulis W. Kemudian vektor V-nya ini ya. Oke. Selanjutnya negatif V berarti ke arah sini ya. Nah, yang berbeda hanya arahnya. Negatif V berarti V min W sebenarnya adalah penjumlahan W dengan negatif V gitu ya. Arah dari V, negatif V berarti berbeda arah dengan V gitu. Berarti ya ini aja dengan menggunakan prinsip penjumlahan tadi ya. Berarti ini dia. W min V itu ya yang ini. Seperti itu. Secara mudah ya,
kita simpulkan di pernyataan atau gambar yang C. Ternyata kalau kita ingin mengurangi dua buah vektor, kita tinggal sambung aja gitu ya. Misalkan ini W, ini V ya. Kalau penjumlahannya tadi kan yang dari sini ya. Saya gambar dengan yang ini misalkan. Ini kan penjumlahannya ya. Ini V plus W. Nah, sedangkan pengurangannya adalah cukup yang ini saja. Mana nih? Pakai yang ini deh. Nah, yang ini. Warnanya mirip ya ternyata ya. Anyway, kita gambar tempat lain aja lah ya. Ini yang V plus W, maka ternyata yang negatifnya hanya tinggal ini aja. Ini ya, sambung yang ini. Ini adalah W min V ya. Berarti kelihatan ya perbedaannya penjumlahan dan pengurangan. Baik, seperti itu kita ke slide selanjutnya. Tentang apa nih? Perkalian skalar. Kita hapus dulu. Mudah saja ya perkalian skalar ini. Jika kita punya, langsung ke ilustrasinya saja. Jika kita punya vektor V ya, maka setengah V-nya seperti ini. Atau kalau kita, ini dalam bentuk ilustrasi ya. Kalau kita punya V-nya sama dengan misalkan V1, V2, dan saya punya alfa atau K gitu ya, maka alfa V ini adalah tinggal dikalikan masing-masing komponennya ya. Mirip seperti matriks kemarin ya. Ya, gitu. Seperti itu ya. Ya, ini misalkan dia alfanya kita pilih negatif 2 ya, maka ya udah tinggal min 2V1 ini min 2V2 itu secara ini kalau kita tulis per komponen, ini adalah ilustrasinya ya, seperti itu. Oke, kita ke slide selanjutnya. Slide ini menjelaskan tentang proposisi vektor di R3 ya. Kita lihat saja. Jika kita punya 3 buah vektor ini ya, notasinya A, B, C. Terserah mau pakai apa ya notasinya, yang penting kalian paham. Di sini A, B, C, kadang V, W, X juga boleh. Ini A, B, C, masing-masing vektor di R3 ya. Kalau di R3 berarti dia A-nya ini, ingat di R3 A1, A2, A3 ya. Kemudian B, kalau di R3 berarti B1, B2, B3 seperti itu. Misalkan kalau C berarti C1, C2, C3 ya. Nah, maka berlaku sifat-sifat berikut. Yang pertama, A plus B sama dengan B plus A. Yang kedua, A ditambah negatif A itu sama dengan 0. Kemudian A plus 0 sama dengan 0 plus A. Dan ini 2 kali tulis ini ya. Kemudian yang E ada skalar dikali penjumlahan A plus B sama dengan perkalian vektor itu dengan skalar ya, masing-masing ya. Ini sebenarnya mirip dengan sifat pada matriks itu ya. Cuman di sini kan kita khusus ke vektornya saja. Saya yakin kalian sudah paham ya. Kalau kita ingin membuktikan yang A, misalkan sifat A ini ya. Sifat yang pertama tuh kan A plus B ya. A plus B itu apa? Kita tulis saja komponennya masing-masing, yaitu A1. A itu adalah A1, A2, dan A3. Oke, kita jumlahkan dengan B. B itu isinya atau komponennya A, B1, B2, B3. Sekarang kita jumlahkan saja ya. Ini adalah A1 plus B1, A2 plus B2, A3 plus B3. Karena pada penjumlahan itu berlaku sifat
komutatif ya. Maka ini kan sama dengan B1 plus A1. Ini juga B2 plus A2, ini sama. B3 plus A3. Nah, ini kan sama. Kalau kita kembali ini, kita jabarkan lagi, ini adalah B1, B2, B3 ya. Ini A1, A2, A3. Oke, ini sama dengan B plus A. Oke, terbukti ya. Saya yakin yang sifat-sifat yang lainnya kalian bisa buktikan sendiri. Kalau ingin dicatat boleh di post ya, atau di screenshot boleh. Sekarang kita ke slide selanjutnya. Kita lihat slide selanjutnya ini tentang apa sih ya? Jadi penasaran. Ternyata ini tentang norma. Norma dan jarak. Sebenarnya tadi sudah kita bahas ya. Tentang norma dan jaraknya. Oke. Jika ada dua buah vektor, ya kita fokus ke R3. Ini sepertinya misalkan A1, A2, dan A3, dan B-nya adalah B1, B2, dan 3, maka jarak dari dua vektor ini didefinisikan sebagai DAB ya. Itu adalah jarak antara A dan B. Oke. Prinsipnya sebenarnya sama dengan penjelasan yang awal ya mengenai norma itu juga. Itu kalau kita, nah ini vektornya adalah dikurangi masing-masing komponennya, kemudian dikuadratkan. Artinya A1 dikurangi B1 dikuadratkan, ini komponennya ya. Karena R3 ya, kita fokus R3. Ini A2 min B2 kuadrat. Sebenarnya sudah tertulis, tapi saya ingin menjelaskan lagi biar lebih jelas. Kemudian A3 dikurangi B3, komponennya sama, terus dikuadratkan. Itu definisi jaraknya ya. Nah, selanjutnya, kok tadi itu cuman akar dari kuadrat masing-masing elemen ya. Kalau pertama tadi itu kita lihat cuman ini ya. Kok langsung ini gitu. Dari definisi jarak ya, bisa dilihat bahwa panjang suatu vektor pada dasarnya itu juga jarak ya. Panjang vektor itu sebenarnya jarak vektor tersebut dengan vektor 0 gitu. Tadi yang kita di R2 tadi kan rumus jaraknya, misalkan kita punya vektor A ternyata hanya cuman A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ya, cuman gini aja ya. Nah, sebenarnya ini kan jarak panjang vektor ini adalah jarak vektor tersebut dengan vektor 0 ya. Sebenarnya jarak A dengan vektor 0 itu. Nah, yaitu ini A1 min 0 kuadrat ditambah A2 min 0 kuadrat. Seperti itu. Jadinya sama ya, panjang vektor dan jarak itu. Jarak dua vektor ya seperti ini. Kalau panjangnya adalah jarak vektor tersebut dengan vektor 0. Itu perlu ditegaskan di situ. Oke. Kita ke slide selanjutnya. Slide ini berisi tentang proposisi ya. Proposisi jarak, di mana jika kita punya 3 buah vektor A, B, C di ruang R3 ya, maka berlaku jarak A plus B itu selalu kurang dari jarak A atau panjang A ya ditambah panjang B ya. Panjang dua buah vektor ya selalu kurang dari panjang vektor A itu ditambah dengan panjang vektor B tersebut ya masing-masing. Selanjutnya jarak antara atau norma A min B gitu ditambah norma B min C selalu kurang dari norma atau jarak A dikurang C. Seperti itu ya. Itu proposisinya mengenai norma atau jarak.
Baik, sampai sini materi kita pada hari ini ya. Berarti kita sudah belajar tentang apa tadi? Vektor ya. Vektor di R2, di R3 juga. Kita sudah mempelajari operasinya ya. Ada penjumlahan, pengurangan ya, ada perkalian skalar ya. Kemudian ada sifat-sifat dari vektor, kemudian ada norma ya. Norma dan jarak atau jarak seperti ya. Dan ada yang terakhir ini proposisi mengenai norma tersebut. Oke. Minggu depan kita akan membahas tentang ruang hasil kali dalam ya. Saya rasa cukup pertemuan kita kali ini. Tetap semangat ya belajar aljabar linear elementernya, karena aljabar linear elementer ini adalah mata kuliah mendasar ya, sebelum kalian belajar lagi tentang aljabar linear dan struktur aljabar. Sampai sini dulu perjumpaan kita. Semoga semuanya selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.